Salam dan bahagia. Hai Sobat Bapak, Ibu Guru Hebat, jumpa lagi bersama saya, Iputu Agus Supartama Putra. Kali ini saya bersama rekan sejawat CGP Niwayan Sri Astuti, kami dari kelompok 4, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tabanan melalui diskusi ruang kolaborasi, modul 2-3. Akan memaparkan presentasi video tentang praktik coaching dalam supervisi akademik. Kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Saya perkenalkan para pendamping sebagai fasilitator, Bapak Pande Gede Oka Sumiarta, dan pengajar praktik, Ibu Niputu Oka Dian Andayani. Dalam proses pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan ini, saya mendapatkan ilmu dan pengalaman yang luar biasa. Kali ini saya akan menampilkan sedikit pemikiran dan pengalaman saya terkait coaching dengan alur tirta, bersama rekan sejawat CGP, Niwayan Sri Astuti dalam praktik coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran khusus, yaitu, CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Dalam implementasinya di sekolah, coaching antara rekan sejawat guru bertujuan memperbaiki kinerja mengajar dan menghadapi perubahan pembelajaran. Dengan bantuan coach, guru dapat mengidentifikasi area perbaikan, memperkuat budaya kolaborasi di sekolah, dan mengembangkan keterampilan mendidik serta kepemimpinan dalam pembelajaran. Proses coaching juga memungkinkan pertukaran pengalaman untuk pembelajaran kolaboratif yang positif. Teknik coaching dengan alur tirta merupakan coaching yang memiliki struktur atau alur yang hanya bisa saya temukan dalam program pendidikan guru penggerak ini. Adapun alur tirta terdiri dari 4 komponen, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pada alur tujuan, berfungsi untuk merumuskan tujuan yang jelas dan spesifik yang ingin dicapai oleh coachee. Pada alur identifikasi masalah, coachee diajak untuk menggali informasi terkait masalah yang ingin diselesaikan. Pada alur rencana aksi, coach bersama coachee merancang rencana konkret untuk pemecahan masalah. Dan pada alur yang terakhir, tanggung jawab, coach dan coachee mengawal eksekusi rencana aksi hingga selesai hingga melakukan refleksi. Pada video praktik coaching yang pertama mengangkat kasus, menurunnya minat belajar murid di kelas. Sebagai coach rekan CGP, Niwayan Sri Astuti, dan saya sebagai coachee, Iputu Agus Supartama Putra. Berikut videonya, selamat menonton, let's play. Baik. Selamat sore, Ibu Sri. Selamat sore, Pak. Ada apa ini, Pak Agus? Silakan diceritakan. Baik, begini, Bu Sri. Maaf ya, mengganggu waktunya sebentar. Jadi, saya ingin mengobrol sedikit tentang permasalahan saya ini, Ibu Sri. Oh iya Pak Agus, mari silakan duduk dulu Pak, supaya lebih santai ngobrolnya, kita bisa bicarakan baik, sambil. Nah, gimana Pak Agus? Apa yang ingin Bapak ceritakan untuk hari ini? Baik Ibu Sri, terima kasih. Begini Bu, sebenarnya saya ingin cerita tentang permasalahan tentang pembelajaran murid saya di kelas. Begitu. Oh, ada apa ya dengan murid Bapak di kelas, Pak? Iya, begini Bu. Murid saya di kelas itu akhir-akhir ini menurun aktivitasnya di kelas. Dalam artian dalam hal konsentrasi belajarnya. Sehingga kalau dilihat itu nilainya pun menurun. Jadi sepertinya kurang semangat begitu Bu belajarnya. Ogah-ogahan, saya ajak menonton video, setelah menonton, saya tanya apa yang tadi ditonton, mereka tidak bisa menjawab. Jadi seperti itu, hampir setiap pembelajaran mereka seperti itu. Oh, begitu ya Pak Agus ya? Iya Bu Sri, padahal saya sudah merasa maksimal mengajar mereka di dalam kelas. Nah, saya jadi bingung nih Bu Sri. Jadi kurang bersemangat jadinya mengajar. Ya begitu rupanya. Terus kira-kira menurut Bapak
apa ya yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam belajar? Nilainya juga rendah. Itu sebenarnya ada apa ya Pak ya? Ya Bu Sri, menurut saya mereka itu barangkali kurang tertarik dalam belajar Bu Sri. Nah, dan saat belajar mereka terlalu asik sendiri, sehingga kelas menjadi ribut dan murid yang lain menjadi juga terpengaruh. Jadi tidak fokus juga. Ya. Kira-kira kalau menurut Bapak yang membuat ini dari pengamatan Bapak, kira-kira kenapa ya mereka seperti itu? Kalau menurut saya mereka kurang tertarik karena pembelajaran cenderung monoton barangkali Bu ya. Jadi dengan media bacaan, kemudian yang video yang barangkali ya walaupun itu sedikit membantu, tapi ya masih juga anak-anak itu kelihatan kurang antusias begitu Bu. Oh begitu ya Pak. Kira-kira yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut apa ya yang Pak bisa lakukan? Ya Bu, mungkin saya akan mempertimbangkan dengan media yang lain dengan cara mengajar kira-kira ya seperti itu. Kira-kira media apa yang memungkinkan Bapak gunakan untuk membuat murid-murid kembali antusias seperti dulu Pak? Ya baik Bu. Apa mungkin saya coba melibatkan murid dengan menggunakan media digital ya Bu, artinya mengembangkan kembali yang selama ini memang ya beberapa, karena anak kami izinkan di sekolah itu menggunakan gadget Bu. Nah jadi nanti dengan berbasis gadget itu mungkin saya kembangkan itu membuat misalnya berupa infografis, poster, atau video tentang materi yang dipelajari, jadinya lebih banyak ke praktik daripada teori, begitu Bu Sri. Bagaimana Bu Sri? Wah, itu sepertinya ide yang bagus Pak. Mungkin ada aplikasi yang bisa Bapak gunakan? Iya Bu Sri, sepertinya ada. Jadi murid-murid nanti bisa mencoba beberapa aplikasi seperti ya yang sekarang ini banyak digunakan di medsos itu loh Bu Sri, seperti Capcut ya. Ya. Ya termasuk media Canva itu juga bagus. Ya. Nah, apa ada hal lain ya yang tidak bisa Pak Agus lakukan selain hal tersebut? Ada hal lain tidak untuk yang hal bisa lain, Pak lakukan? Ya Bu Sri, untuk hal lain mungkin saya menggunakan gadget itu untuk media pembelajaran. Nanti mungkin saja murid-murid memanfaatkan aplikasi untuk pembuatan poster, infografis, ataupun video menggunakan gadget mereka. Kira-kira dengan ide Pak Agus tadi bisa membantu nggak muridnya untuk menjadi lebih antusias? Menurut saya itu sangat membantu barangkali Bu. Karena murid-murid sekarang itu tidak lepas dari gadget mereka. Jadi gadget itu adalah hal yang mereka senangi. Jadi jika belajar memanfaatkan hal yang mereka senangi, tentunya akan menjadi lebih antusias dan semangat belajarnya. Begitu Bu. Iya. Nah, dari apa yang sudah Pak Agus sampaikan tadi, bisa nggak Pak Agus menceritakan kembali apa yang akan Pak Agus lakukan? Ya, baik Bu Sri. Nah, nanti untuk kedepannya saya akan melakukan pembelajaran di kelas dengan melibatkan murid dalam praktik membuat
seperti poster, infografis, kemudian video tentang materi yang dipelajari dengan memanfaatkan gadget yang mereka gunakan. Gitu Bu Sri. Itu bagus Pak. Jadi sebenarnya Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak itu. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Baik Bu Sri, jadi komitmen ataupun nanti apa yang akan saya lakukan itu mulai besok saya akan coba mempelajari jadi beberapa aplikasi tentunya untuk membuat poster, infografis, kemudian video, dan kemudian saya juga memperkenalkan pada murid-murid mencoba mengajak mereka untuk praktik, jadi membuat materi-materi tadi berbasis gadget mereka, begitu Bu. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk melaksanakan komitmen itu? Baik Bu, di sekolah saya kebetulan ada Bu beberapa guru yang mungkin bisa nanti saya ajak sharing, berkolaborasi, bekerja sama dalam membantu dan memanfaatkan aplikasi penggunaan pembelajaran yang digunakan itu dengan media gadget supaya tidak monoton. Kemudian saya akan libatkan juga murid untuk mempraktikkan langsung. Begitu Bu Sri. Oh bagus juga itu Pak. Nanti bisa sharing bersama Pak Nge? Nge, tentu saja bisa Ibu Sri. Saya yakin Bapak bisa melaksanakannya dengan baik. Semangat ya Pak Agus ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Sri. Saya akan mencoba mulai besok Bu Sri. Nah, sekarang bagaimana perasaannya Pak Agus setelah kita berdiskusi? Wah, saya merasa lebih lega sekarang loh Bu Sri. Jadi kebingungan saya sebelumnya itu sudah teratasi dan tercerahkan ini. Ya, syukurlah. Ya, saya ikut senang dengan Pak Agus dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Iya, terima kasih Bu Sri. Jadi berkat Ibu, saya bisa menemukan solusi untuk masalah saya. Kalau begitu Bu Sri, saya izin pamit dulu Bu Sri. Kebetulan ya ada tugas lain yang harus saya kerjakan Bu Sri. Baik Pak Agus, sama-sama. Saya juga ikut senang karena permasalahan yang Pak Agus rasakan atau miliki itu sudah selesai. Nah, silahkan Pak Agus, ada hal yang ingin dikerjakan. Baik, terima kasih Bu Sri. Nanti jangan kapok ya kalau misalnya saya perlu bantuan kembali. Ya, siap Pak Agus. Mari kita kolaborasi untuk menyelesaikan masalah kita sebagai pendidik. Baik, selamat sore Bu Sri. Ya, selamat sore Pak Agus. Kita langsung. Berikutnya kita saksikan video praktik coaching yang kedua mengangkat kasus kurangnya motivasi guru untuk mengakses platform Merdeka Mengajar. Sebagai coach saya sendiri, Iputu Agus Supartama Putra, dan sebagai coach Irekan CGP, Niwayan Sri Astuti. Berikut videonya, selamat menonton, let's play. Ulangi. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Bu Sri. Gimana kabarnya? Baik Pak Agus. Begini Pak Agus, apa Pak Agus punya waktu sebentar ya? Saya ingin bercerita sedikit ini, berkeluh kesah. Oh, tentu saja Bu Sri. Silakan, ayo kita ngobrol santai. Baik Pak Agus, terima kasih. Ya, silakan duduk Bu Sri. Gini nih Pak Agus, sebenarnya saya ingin bercerita tentang permasalahan saya sebagai
seorang pendidik, terutama di sekolah, tentang teman-teman ini sebenarnya Pak Agus, tentang rekan sejawat. Iya. Iya, baik Bu Sri. Nah, permasalahan Ibu itu seperti apa Bu Sri? Begini Pak, kami itu di sekolah, terutama di SD, kan sekarang banyak pengembangan diri melalui program-program yang disediakan oleh pemerintah. Jadi kami sebagai seorang pendidik seperti dituntut untuk lebih berkompetensi di bidangnya dengan program yang disediakan. Namun ada beberapa nih Pak, teman-teman saya yang teman-teman guru kurang berminat begitu Pak di dalam pengembangan diri melalui PMM. Oh begitu. Jadi seperti akan menurun begitu nanti kompetensi kita sebagai guru di perkembangan zaman seperti sekarang ini Pak. Oh begitu ya Bu Sri. Nah kompetensi apa saja itu Bu Sri? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Bu Sri. Oh iya, begini Pak. Kalau menurut mereka itu PMM itu tidak mesti dikerjakan Pak Agus, karena menurut mereka mereka dengan mengajar saja sudah cukup, seperti itu Pak. Jadi kadang saya merasa tidak enak kalau saya memaksa mereka untuk ikut mengembangkan diri di PMM, seperti membuat modul ajar misalnya, atau berbagi praktik baik, seperti itu Pak Agus. Oh begitu Bu, ya memang kita sebagai guru ini, apalagi dari instruksi pemerintah Bu ya, pengembangan dari platform Merdeka Mengajar itu sangat penting Bu Sri ya. Iya Pak Agus. Nah kemudian karena saya rasa juga ini kan berkaitan juga dengan rapor mutu pendidikan sekolah, kan seperti itu Bu Sri ya. Nah seharusnya seharusnya penyelenggara sekolah ya, terutama guru ini harus mengikuti dan melaksanakan melalui platform Merdeka Mengajar itu kan seperti itu. Iya betul sekali Pak Agus. Menceritakan di sana apa yang menyebabkan itu motivasi para guru itu rendah dalam hal mengakses PMM. Nah seperti ini Pak Agus, menurut yang saya lihat, guru itu atau rekan sejawat saya kurang memiliki motivasi dalam penggunaan PMM untuk mengembangkan diri, karena mereka keterbatasan dalam menggunakan IT Pak Agus, seperti laptop ataupun gadget yang mereka miliki. Itu yang menjadi kendala utamanya Pak Agus. Baik, jadi kendalanya di sana rekan sejawat atau guru-guru itu masih kurang dalam hal menggunakan aplikasi, barangkali seperti itu. Iya. Sedangkan Ibu Sri sendiri sudah melaksanakan aksi nyata maupun praktik baiknya di PMM. Ya sudah Pak Agus, saya sudah melaksanakan pengembangan diri ataupun pelatihan yang ada di PMM. Namun seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa beberapa teman saya kurang memiliki motivasi seperti saya Pak Agus. Ya baik. Nah misalnya kalau kita ukur secara skala ini Bu ya, tentang 1 sampai 100 kan begitu. Nah kira-kira rekan sejawat Ibu ini berada di rentang berapa dalam hal pemahaman PMM ini Bu?
dan harapan Ibu nantinya. Ya, sampai level berapa harapan Ibu untuk penguasaan PMM-nya? Nah, mengenai rentan penguasaan PMM, untuk saat ini dalam skala misalnya skala 1 sampai 100, mungkin kita masih berada di skala 45% Pak Agus. Karena kami di SD dengan jumlah guru 10 orang, belum ada setengahnya yang mahir dalam penggunaan atau pengaplikasian laptop maupun gadget dalam mengakses PMM tersebut, Pak Agus. Iya, baik. Nah, kemudian dari barangkali 4, maksud saya itu tadi 1 sampai 10 ya, barangkali 4,5 atau 5 ya sekarang keadaannya. Jadi harapannya nanti levelnya berapa diharapkan, Bu? Nah, yang saya harapkan ini kan dunia pendidikan sudah sangat berkembang begitu pesat, apalagi di dunia teknologi. Jadi saya harapkan nanti semua pendidik maupun tenaga kependidikan bisa menggunakan media IT ini dengan maksimal, Pak Agus. 1 sampai 10 lah misalnya, karena itu merupakan tuntutan zaman, Pak Agus, seperti itu. Baik. Ya, jadi target Ibu capaiannya nanti bisa seluruhnya kan seperti itu ya, Bu ya, untuk mengakses. Ya, betul sekali, Pak. PMM. Nah, baik. Nah, sekarang apa rencana Ibu barangkali? Nah, untuk capaian tersebut. Baik, Pak Agus. Karena demikian keadaannya, jadi saya memiliki keinginan untuk semua tenaga kependidikan, guru maupun staf yang ada di sekolah itu mampu menggunakan laptop ataupun gadget dengan maksimal, dengan cara saya akan mengajak mereka berlatih di PMM misalnya 2 kali sehari ataupun seminggu 3 kali dengan memanfaatkan waktu luang setelah kita mengajar agar tidak mengganggu proses belajar mengajar, seperti itu, Pak. Saya akan mendampingi dan teman-teman yang sudah mampu mengaplikasikan akan saya ajak berkolaborasi mendampingi guru-guru yang lain yang masih kurang dalam IT, seperti itu, Pak. Oh ya, baik Ibu Sri. Jadi di sini sudah bagus ini Bu Sri. Jadi sudah artinya menggetok tularkan ya. Atau mungkin sebagai tutor teman sebaya nanti Bu Sri untuk mendampingi rekan-rekan sejawat atau guru lain yang belum bisa tentunya untuk akses PMM. Kan seperti itu? Iya, ya, betul sekali, Pak. Ada rencana lain mungkin terkait ya seperti tadi dikatakan kan butuh sinyal internet ini, koneksi. Iya. Barangkali bagaimana koneksinya rencana Ibu untuk sebagai medianya itu bisa diakses? Untuk media sendiri kita di sekolah kan sudah disediakan nih Pak wifi di beberapa titik. Jadi kita bisa memanfaatkan yang sudah ada. Namun jika nanti terjadi kendala, kita bisa juga menggunakan gadget kita masing-masing sebagai bantuan, Pak. Iya, baik. Nah, jadi sudah bagus itu. Jadi rencana Ibu itu yang keluar dari diri sendiri, dari Ibu sendiri, bahwa untuk memaksimalkan nanti penggunaan daripada PMM ya kepada rekan sejawat. Jadi Ibu sudah nanti akan melaksanakan dengan tutor teman sebaya atau tutor tular, memberikan pelatihan barangkali Bu ya, seperti tadi disampaikan. Iya, betul sekali Pak Agus. 3 kali begitu ya? Iya. Nah kemudian Pak. Juga resource-nya, sumber daya, koneksi juga sudah dioptimalkan begitu ya?
Iya, betul sekali Pak. Nah, kemudian bagaimana komitmen Ibu sekarang ini untuk tercapainya capaian tadi? Jadi guru-guru rekan jawab bisa mengakses mengikuti pelatihan di PMM sampai tuntas, kan begitu. Nah, bagaimana Ya. komitmen Ibu? Komitmennya ialah saya akan mengadakan pelatihan secara rutin di sekolah, lingkup kecil, lingkup komunitas praktisi yang sudah saya buat di sekolah. Nah, jika nanti misalnya ada kesempatan, kami akan secara bergiliran untuk memantapkan kompetensi yang ada pada setiap guru, seperti misalnya secara bergiliran menjadi tutor, seperti itu Pak Agus. Ya, baik Bu Sri. Jadi Bu Sri sudah berkomitmen di sini ya dengan pendampingan tentunya melaksanakan pelatihan tadi. Jadi dengan tutor teman sebaya Gedok Tular bagi yang sudah bisa memberikan pelatihan dengan temannya sampai bisa, kan seperti itu Bu ya. Nah, itulah komitmen Ibu. Nah, di sana. Dan tentu saja komitmennya juga mungkin memberikan umpan balik Bu ya. Nah, pendampingannya selesai, bisa tuntas, kan seperti itu ya. Iya Pak Agus, betul sekali Pak Agus. Nah, baik, apa ada lagi Bu? Kira-kira permasalahannya Ibu? Sepertinya saya sudah merasa lebih lega sekarang Pak Agus, tidak bingung lagi dengan apa yang mestinya saya lakukan, seperti itu Pak Agus, karena setelah berbincang saya sudah menemukan ide dan solusi tentunya yang akan saya lakukan untuk menghadapi masalah yang sudah saya rasa menjadi beban selama ini Pak Agus. Ya, baik Bu Sri. Jadi ya kita sama-sama juga Bu Sri. Ya, nanti apa yang sudah atau akan dilaksanakan nanti Bu Sri ya. Jadi mulai kapan itu Bu Sri? Komitmennya untuk mengajarkan teman-teman. Ya. Komitmen itu tentunya bisa saya lakukan ketika kami sudah mempunyai kesepakatan seperti itu Pak. Nanti tentunya saya akan membicarakan solusi yang sudah saya temukan kepada kepala sekolah terlebih dahulu. Jika nanti sudah mendapatkan izin, baru saya akan mengadakan kesepakatan bersama guru-guru yang rekan-rekan yang lain untuk melakukan kegiatan rutin di dalam pengerjaan atau pengembangan diri di PMM ini Pak Agus. Oh, baik Bu Sri. Jadi betul Bu Sri. Jadi pihak sebagai penanggung jawab kebijakan terhadap kepala sekolah, jadi koordinasinya Bu Sri. Jadi semangat Bu Sri. Jadi semoga apa yang Bu Sri canangkan tadi, khususnya ini juga merupakan ya peningkatan daripada mutu pendidikan sekolah kita nantinya tentunya dengan bisa mengakses PMM ya, melalui pelatihan-pelatihan di PMM. Ya, semoga nanti semua warga sekolah bisa tuntas melaksanakan pelatihan di PMM. Seperti itu Bu Sri ya. Iya. Terima kasih Pak Agus. Berkat Bapak saya bisa menemukan solusi untuk masalah yang saya punya. Nah, saya izin pamit dulu nih Pak Agus. Ada hal yang Bu Sri. Harus saya kerjakan. Ya, jangan sungkan-sungkan bertanya lagi Bu Sri. Mungkin saya juga perlu konsultasi nanti Bu Sri. Ya, sama-sama Bu Sri. Ya, terima kasih Pak Agus. Izin pamit Pak. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Berikut pertanyaan dalam refleksi diri saya saat praktik coaching. 1. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? 2. Apa yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan? 3. Apa yang Bapak, Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh, sebelum dan saat melakukan coaching? 4. Apa yang akan Bapak, Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya?
Hasil refleksi saya dari pertanyaan di atas, sebagai berikut. 1. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah pelaksanaan coaching sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu, tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab sudah berjalan dengan baik. Yang dalam pelaksanaan sudah terlihat kegiatan membangun ide dan mampu menjadi pendengar aktif dengan pertanyaan yang berbobot, yang memfasilitasi pertumbuhan coaching. 2. Yang masih perlu ditingkatkan adalah memberikan kesempatan coachee mengungkapkan solusi ideal dari ide-ide gagasan yang diungkapkan coachee bagi permasalahannya sendiri. 3. Yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh, sebelum dan saat melakukan coaching adalah dengan memberi apresiasi dan perhatian penuh dalam mendengarkan cerita permasalahan dari coachee, baik dari sikap maupun gestur tubuh. 4. Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki adalah meningkatkan kemampuan diri dengan banyak berlatih dalam berkomunikasi serta peduli terhadap lingkungan sekitar. Umpan balik dari coaching, yang saya rasakan saat di coaching, saya merasa sangat senang, dan merasa diberikan solusi dan jalan keluar dari permasalahan saya, mendapat dukungan dan penguatan dari ide-ide dan solusi yang sudah ada pada diri kita. Hal yang istimewa dari coaching ini adalah coachee diarahkan untuk menemukan sendiri solusi atas masalahnya. Coachee juga diarahkan untuk bisa mengidentifikasi masalahnya sendiri. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Sampai jumpa.